Halo, perkenalkan nama saya Dika Syukur Kristiani Harefa, mahasiswa Universitas Terbuka UTM Medan. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan mata kuliah praktikum IPA DSD tentang sistem pencernaan pada manusia. Di sini saya akan menunjukkan secara singkat proses pencernaan pada manusia, yaitu pertama-tama makanan masuk melalui mulut. Nah, di dalam mulut ini makanan dihaluskan dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur. Setelah makanan halus masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan menuju lambung. Di dalam lambung, makanan akan dihancurkan lagi oleh cairan asam lambung HCl dan enzim. Kemudian diteruskan ke dalam usus halus. Di dalam usus halus, makanan akan dipecah oleh enzim pankreas dan cairan empedu. Setelah itu terjadi proses penyerapan nutrisi. Makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus akan dibawa ke usus besar. Dan inilah nantinya yang akan menjadi feses atau kotoran yang disimpan sementara ke dalam rektum dan dikeluarkan melalui anus. Nah, secara lebih rinci akan diuraikan berikut ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengolahnya menjadi sari-sari makanan untuk dijadikan energi yang dibutuhkan tubuh, dan kemudian membuang sisa makanan yang tidak terserap oleh tubuh. Berikut ini adalah fungsi sistem pencernaan dalam tubuh kita. Yang pertama, menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, menyerap sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan diedarkan oleh darah, dibawa menuju ke sel-sel tubuh, untuk diubah menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya, yang ketiga, membuang sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh, supaya tidak menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, pencernaan di dalam tubuh kita melibatkan berbagai proses. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Selanjutnya, mengunyah makanan di mulut dengan gigi. Selanjutnya, menelan makanan melewati kerongkongan. Kemudian, proses pemecahan makanan menjadi molekul atau zat yang lebih sederhana di lambung. Kemudian, terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Berikutnya, terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan di usus besar. Kemudian, yang terakhir adalah proses mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui anus. Proses pencernaan di dalam tubuh kita melibatkan berbagai organ. Berikut ini organ pencernaan di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah mulut. Kemudian kerongkongan atau yang disebut pula dengan esofagus. Selanjutnya melibatkan organ lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, lantas proses apa saja yang terjadi dalam tiap organ pencernaan kita? Yang pertama adalah organ mulut. Di mulut kita ada gigi, lidah, dan air ludah. Nah, gigi pada manusia ada 4 jenis. Yang pertama adalah gigi seri. Gigi seri jumlahnya 8 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna kuning. Gigi seri berguna untuk memotong makanan. Jenis yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring jumlahnya 4 buah. Nah, pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna hijau muda. Gigi taring berguna untuk merobek makanan. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah gigi geraham depan. Gigi geraham depan jumlahnya 8 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna biru muda. Gigi geraham depan berfungsi untuk menggilas dan mengunyah makanan. Dan jenis yang keempat adalah gigi geraham belakang. Jumlahnya ada 12 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna ungu muda. Gigi geraham belakang berfungsi untuk melumat dan menghancurkan makanan. Nah, gigi pada mulut kita melaksanakan proses pencernaan secara mekanis di dalam rongga mulut kita. Selain ada gigi, di mulut juga ada lidah. Nah, lidah pada manusia berfungsi untuk mengatur letak makanan di dalam mulut, membolak-balikkan makanan, dan membantu menelan. Secara keseluruhan, lidah berfungsi membantu proses pencernaan di dalam mulut. Di mulut kita juga terdapat air ludah atau yang disebut juga dengan air liur. Air ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah atau yang disebut juga dengan kelenjar saliva. Kelenjar ludah atau kelenjar saliva ini terdapat di mulut.
dan ada 3 jenis. Yang pertama, kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga bagian depan, kelenjar submandibula yang terdapat di bawah tulang rahang, dan kelenjar sublingua yang berada di setiap sisi lidah. Air ludah mengandung enzim petealin yang digunakan untuk proses pencernaan secara kimiawi atau secara enzimatis di mulut kita. Di mulut, enzim petealin ini berfungsi untuk mencerna makanan yang mengandung karbohidrat. Sebagai contoh, jika kita mengunyah nasi, lama-kelamaan nasi tersebut terasa manis di dalam mulut kita. Nah, artinya terjadi pencernaan secara enzimatis dengan enzim petealin. Yang kedua, organ kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada kerongkongan kita terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Yang ketiga adalah organ lambung. Lambung berfungsi untuk proses pencernaan secara mekanis dengan otot lambung, sehingga makanan menjadi bubur. Selain itu juga untuk proses pencernaan kimiawi dengan enzim. Di lambung juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Nah, enzim yang bekerja di lambung ada 3 macam. Yang pertama adalah enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua adalah enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Dan yang ketiga adalah asam klorida. Asam klorida ini berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, organ usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, usus duodenum atau yang disebut juga dengan usus 12 jari. Yang kedua adalah jejunum atau yang disebut juga dengan usus kosong. Dan bagian yang ketiga adalah ileum atau yang disebut juga dengan usus penyerapan. Usus halus berfungsi untuk proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus 12 jari atau duodenum. Selain itu, usus halus juga berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan. Proses penyerapan sari-sari makanan ini utamanya dilakukan oleh ileum atau usus penyerapan. Di usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau secara enzimatis. Nah, proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis ini melibatkan berbagai jenis enzim. Enzim yang berperan di duodenum atau usus 12 jari ada 3 macam. Yang pertama, enzim lipase. Enzim lipase ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua adalah enzim amilase. Enzim amilase berguna untuk mencerna karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Dan yang ketiga adalah enzim tripsin. Enzim tripsin berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. Nah, asam lemak, gliserol, gula atau glukosa, dan asam amino akan diserap di usus halus bagian usus ileum atau usus penyerapan. Organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar disebut juga dengan kolon. Usus besar ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian naik, bagian mendatar, dan bagian menurun. Usus besar pada manusia ada 2 fungsi. Yang pertama, untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Dan yang kedua, untuk mengatur kadar air atau menyerap kadar air yang berlebihan dari sisa makanan. Dan organ yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Pada rektum terjadi proses penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Dan organ yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang pembuangan. Pada anus terjadi proses pembuangan feses atau kotoran sisa pencernaan.